Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Gedung Waru Kelurahan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf SDN 2 Gedung Waru. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kita kenikmatan sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang kedua kalinya salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan acara selanjutnya ketiga sambutan oleh kepala sekolah, dan acara keempat kegiatan diseminasi budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut acara kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Tati. Kepada para hadirin untuk berdiri. Terima kasih kepada para hadirin, dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yakni ketiga yakni sambutan kepala sekolah kepada Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saat ini belum bisa hadir, sekaligus saya mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 2 Gedung Waru, spesial Bapak Marno sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama, jangan lupa selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini, menit ini, detik ini kita masih diberikan keselamatan, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan sehat walafiat serta umur panjang. Yang kedua,
jangan lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti semua ajarannya, pastinya kita akan selamat dunia maupun akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah yang saat ini sedang bertugas yang tidak bisa ditunda, sehingga saya diboikot oleh Bapak Sumarno mewakili dalam sambutan mewakili dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian apa yang mau saya sampaikan? Pertama, dalam kegiatan budaya positif yang akan dilakukan kegiatan pagi ini merupakan beberapa rangkaian acara dari prasyarat calon guru penggerak angkatan 11 oleh Bapak Sumarno. Tentu saya berharap semua sistem yang dilakukan dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti Pak Marno sukses menjadi guru penggerak. Suksesnya tidak hanya cukup menerima keputusan, menerima pengakuan secara bersertifikat sebagai guru, tapi diimplementasikan, diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan khususnya di SD 2 Kedungwaru. Karena saya yakin Pak Warno salah satu guru yang terbaik, salah satu, berarti jenengan ini sudah terbaik juga, mungkin Pak Marno salah satu yang terbaik. Nyatanya Pak Marno mampu memberikan segala curahan ilmu, kemudian ide, pemikiran yang bagus untuk SD 2 Kedungwaru, sehingga harapan kami, saya sendiri nanti bisa belajar dari Pak Marno, saya sebagai guru penggerak tentunya memiliki kelebihan-kelebihan khususnya di bidang IT, kemudian manajerial, kemampuan dalam hal mengelola, dalam hal mengelola kelas maupun dengan teman sejawat, itu dibutuhkan skill-skill dari calon guru penggerak, sehingga nanti kedepannya apabila diaplikasikan di SD 2 Kedungwaru, di Kedungwaru itu semakin maju, semakin berprestasi, semakin populer ternyata di masyarakat bahwa SD 2 Kedungwaru semakin prestasinya meningkat. Tentu Bapak Sumarno, saya berharap selalu sehat, semangat, ilmu yang didapatkan nanti bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lainnya, sehingga nanti karena orang mengatakan ilmu itu tidak ada habisnya, sehingga kalau kita menularkan ilmu justru kita akan mendapatkan keuntungan, bukan malah rugi, karena bukan sisi dagang. Karena apapun yang kita miliki dalam ilmu apapun diberikan orang lain justru akan bukan rugi, bukan berkurang, malah bertambah. Nah, itu harapan saya. Selamat Pak Marno yang masih melalui tahap-tahap sebagai guru penggerak, semoga lancar. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Katanya ada parian Pak Marno, suwinten nangan kupat sedak gapura Pak Marno. Cepat cekap semangat atur kawula wonten lepat mbun tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala al-hidayati. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, kita tidak lupa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini saya selaku CGB Angkatan 11 akan sedikit memaparkan kaitannya dengan diseminasi kegiatan positif. Yang kedua, sholawat serta salam tidak dihentikan kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi sebagai penuntun kita, dan kelak semoga aja kita semua diakui menjadi umatnya. Amin. Untuk langsung saja, tadi Pak Eko sudah memberikan mewakili saya mewakili dari Bu Kepala Sekolah, dan terima kasih Pak Eko dan semua guru. Kemudian untuk hari ini sedikit saya menyita waktu Bapak Ibu untuk kegiatan kami mendengarkan sejenak. Untuk langsung saja, di sini adalah saya akan memaparkan kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif di sini adalah pastinya berdampak kepada siswa kita. Artinya dari budaya positif ini bisa kita lestarikan, bisa kita budayakan untuk di instansi khususnya di SDN 2 Kedungwaru agar nantinya budaya ini bisa bermanfaat baik itu pada diri kita khususnya dan Bapak Ibu dan umumnya pada anak-anak. Kemudian sebelum kita melaksanakan diseminasi, sedikit ya di sini saya punya sebelum kegiatan ini kita mulai, saya ingin ada kaitannya yang namanya budaya positif. Itu kan berawal dari kontrak belajar atau kesepakatan dalam kegiatan ini. Ini Bapak Ibu akan saya bagikan sebuah lembaran kertas, monggo bisa ditulis contohnya, entah itu kegiatan khususnya untuk kegiatan diseminasi ini. Misalnya boleh bermain, boleh bercanda tapi yang baik, misalnya seperti itu. Seolah-olah untuk kegiatan hari ini apa yang kita sepakati, entah itu bagaimana kita sebagai murid atau sebagai guru. sebagai guru. Contohnya ini kegiatan misalnya selesai dengan tepat waktu atau menghormati orang yang sedang berdiri. Seperti itu bentuknya. Ya, ini ya, sabun.
Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah kesepakatan yang kita buat dalam kegiatan diseminasi. Saya bacakan yang pertama, yaitu di sini adalah menghormati perbedaan pendapat. Bisa disepakati, Yang kedua, selesai tepat waktu. Kemudian serius tapi menyenangkan. Ini yang serius menyenangkan. Terus bercanda tapi serius. Terus menghormati orang yang berbicara, tidak meninggalkan tempat sebelum selesai. Terima kasih. Ini sepakat, Terus guru memiliki nilai mandiri, proaktif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, bersalam dengan Bapak Ibu guru ketika masuk sekolah, menyapa dan mengucapkan salam. Ini adalah kesepakatan yang kita buat, yang mana untuk dalam kegiatan diseminasi ini kita jalankan kegiatan hari ini. Di sini sudah saya buat seperti yang sudah di Bapak Ibu serap. Yang pertama, jelas yang di situ adalah sambil video. Kemudian ada yang bertanya, mengangkat tangan seperti itu. Kemudian berpikir kreatif mandiri seperti yang ini. Untuk kesepakatan untuk kesepakatan belajar ini cukup atau mungkin ada tambahan? Cukup, Kalau cukup, saya lanjutkan untuk berikutnya, yaitu adalah ini, latar belakang. Di dalam latar belakang, di dalam budaya positif, di sini adalah saya mengambil filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai itu, semua itu untuk mendapatkan kebahagiaan dan anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, guru harus menerapkan nilai peran guru penggerak dalam setiap tindakan yang dilakukan di sekolah, khususnya di sekolah, agar tercipta kelas yang aman, nyaman, kondusif dan menyenangkan. Tetapi itu juga menantang sehingga terwujud siswa yang memiliki nilai sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian guru harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, menanamkan nilai-nilai keyakinan dan pembiasaan positif di sekolah agar dapat tercapai budaya positif dalam tumbuh dan berkembang dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas haruslah muncul dari murid, sehingga keyakinan yang telah disepakati benar-benar diinginkan dan dihargai oleh setiap murid di kelas dengan sesuai aturan yang sudah disepakati dan membuat menggunakan kalimat positif. Seperti ini tadi, yaitu Yoseu Bapak Ibu tadi tak berikan kertas untuk memberikan, yaitu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita sepakati sampai kegiatan selesai. Berikutnya, di dalam latar belakang ini, peran dari khususnya guru penggerak yaitu adalah menciptakan kegiatan positif. Alhamdulillah kalau di sini budaya positif sudah berjalan dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di dalam profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita lakukan seperti menyapa, sholat berjamaah, itu termasuk dalam budaya. Kemudian tujuan di sini adalah yang pertama adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam menumbuh kembangkan karakter positif siswa seperti disiplin, tanggung jawab, mandiri,
percaya diri dan saling menghormati. Jelas ini adalah kita mencoba bagaimana mengupayakan atau memberikan contoh kepada anak-anak, baik itu budaya positif untuk meningkatkan baik itu disiplin atau rasa tanggung jawab kepada anak. Yang kedua, melatih siswa untuk berkolaborasi dalam hal untuk menyepakati keyakinan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kembangkan motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan keyakinan yang telah dibuat disepakati. Contoh seperti ini tadi kita sudah membuat kesepakatan, yang mana kesepakatan ini kita harus betul-betul patuhi, kemudian jalankan, dan kesepakatan ini kita buat tidak hanya dari satu orang, tetapi kesepakatan ini kita buat atas dasar dari semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian setelah tujuan, tolak ukur. Pastinya ada tujuan dan ada tolak ukur. Tolak ukurnya yang pertama adalah terjalin sebuah komunikasi secara aktif sesama rekan sejawat dan siswa untuk melakukan penyusunan keyakinan kelas. Ya. Kemudian yang kedua, terciptanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas secara bersama-sama siswa dan guru, seperti yang dicontohkan ini tadi. Bukan Bapak Ibu bukan seperti siswa, tapi ini mencontohkan seperti halnya Bapak Ibu itu adalah sebagai siswa, kemudian anak membuat kesepakatan, kemudian kesepakatan itu kita jalankan. Kemudian yang ketiga, terciptanya karakter baik dalam siswa seperti disiplin, tanggung jawab, mandiri, percaya diri, menghormati proses pembelajaran yang diterapkan. Seperti yang sudah Bapak Ibu tulis tadi, sudah masuk dalam kategori tolak ukur seperti ini. Kemudian eliminasi tindakan. Setelah ada tolak ukur, ada tindakan. Apa ukurannya di sini? Yang pertama adalah melakukan perencanaan untuk kegiatan aksi nyata maupun 1/4. Ini khususnya di dalam calon guru pembinaan. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membuat aksi nyata modul 1.4 menumbuhkan kembang budaya positif melalui keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kita sudah buat tadi. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi dan membimbing siswa dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melaksanakan tindakan aksi nyata. Yang lima, mencetak dan memasang berbentuk poster keyakinan kelas. Ini alhamdulillah kalau di sekolah kita semuanya sudah terpasang, baik itu keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa, kemudian sudah tertempel di poster juga di dinding. Kemudian yang keenam, menumbuh budaya positif di kelas untuk dapat keyakinan kelas. Yang tujuh, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Betul sesuai apa tidak? Kalau misalnya belum sesuai, mari kita benahi. Oh, harusnya seperti ini. Kemudian dukungan yang kita butuhkan jelas, kita butuh dukungan dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan semua murid. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, izin seperti ini. Yang saya sebenarnya kebetulan Bu kepala sekolah baru ada di dinas, jadi tidak bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Kemudian wali murid ini adalah semua guru. Kemudian tidak lupa juga siswa. Berikutnya yaitu adalah konsep kita masuk ke apa sih budaya positif itu. Di dalam budaya positif itu ada 8 indikator. Yang pertama, perubahan budaya positif, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru.
Yang keenam adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan ada yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Intinya di dalam budaya positif ini adalah puncak kejayaannya adalah di segitiga restitusi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran dengan paradigma merupakan bentuk pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dan psikologis untuk mewujudkan minat dan bakat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini dari kurikulum Merdeka sendiri itu adalah seperti visi-misinya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini semua yang tercatat dalam profil pelajar Pancasila. Ini bentuk paradigmanya. Berikutnya, yaitu ini adalah bentuk kejadian mengkonsepsi teori kontrol. Bagaimana kalau anak misalnya melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita langsung hukum, tetapi kita lihat bentuk kasusnya, kita kaji dulu bagaimana, terus prosesnya bagaimana, kejadiannya gimana. Ini di dalam miskonsepsi tentang teori kontrol. Berikutnya adalah yaitu perubahan paradigma budaya positif. Perubahan paradigma budaya positif ini adalah budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik kita merasa kewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku sesuai dengan harapan guru. Ya, makanya ada sebagian guru itu adalah digugu dan ditiru. Semua tindak, tanduk, perbuatan, perilaku semua akan dicontoh oleh siswa. Ini adalah perubahan budaya positif. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan budaya positif, kita mencontoh, paling tidak anak akan juga akan mencontoh untuk yang lebih baik. Berikutnya, agar mengembangkan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah, yaitu posisi kontrol guru. Sebaiknya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian membuat kesepakatan kelas melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulangi kembali yang sama. Ini dengan adanya posisi kontrol, biar anak itu tidak mengulangi perbuatan. Kalau perbuatan itu tidak baik, paling tidak terulang kedua kalinya. Yang berikutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini digunakan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang lebih baik menjadi tidak hanya kepada siswa ataupun murid atau guru, semua kita berkolaborasi bertujuan untuk budaya positif. Yang ketiga, penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif ini bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan mereka yang sering dapat menghargai diri sendiri orang lain. Dengan adanya kesepakatan ini pastinya akan menunjukkan sifat saling menghormati, menghargai satu sama yang lain. Oke. Berikutnya ini
perubahan paradigma, ada stimulusnya dan ada teori kontrol. Bagaimana bentuknya? Yaitu saya contohkan ada beberapa, yaitu realitas atau kebutuhan yang sama. Kemudian teori kontrolnya bagaimana? Kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan manusia itu bervariasi, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tujuannya sama, tapi untuk berjalannya itu berbeda. Oke? Berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu adalah disiplin berasal dari kata disiplin, yaitu patuh, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward. Ya, kalau kita memberikan apresiasi ataupun hadiah, kalau sering kita ucapkan adalah reward, nilai ataupun penghargaan, boleh. Kemudian sebagai pendidik bertujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi teristrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini disiplin positif. Kemudian budaya positif. Di sini budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu apa sih budaya positif itu. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu mungkin budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan, oke. Terima kasih Pak Eko. Kebiasaan yang baik. Oke, budaya positif adalah kebiasaan yang baik. Mari kita lihat. Budaya positif di sini yaitu adalah jadi budaya positif di sekolah ini nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, paling tidak sesuai dengan apa yang menjadi instruksi atau apa yang menjadi tolak ukurnya, baik itu perkembangannya bagaimana. Ini bentuk dari budaya positif. Berikutnya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah bentuk seperti apa? Nilai kebajikan ini berbentuk seperti, yaitu ada beberapa contoh di sini nilai yang disepakati atau bersama suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh di sini adalah menilai kebajikan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila. Tadi sebenarnya beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian di sini ada programnya apa? Programnya di sini ada toleransi, yaitu menghormati antar sesama, menghargai, mandiri, ataupun empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen yang sangat tinggi. Kemudian dari situ kita paparkan lagi, yaitu 9 pilar karakter di Indonesia, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, harmonis dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dari rendah hati, toleransi dan lain sebagainya. Ini tadi.
Berikutnya yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, dalam kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Berikutnya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai kebajikan universal yang merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Dari nilai ini kita buat yaitu menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan pihak yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan. Berikutnya adalah menguji benar atau salahnya. Yang berikutnya mengujikan pengujian paradigma kebenaran lawan dan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Berikutnya investigasi opsi trilema dan membuat keputusan. Yang terakhir melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikan. Seperti Bapak Ibu yang sengaja tidak di akhir pembelajaran ada yang namanya refleksi. Oke, berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup, baik psikologis ataupun fisiologis untuk dapat mempertahankan dan psikologis untuk bertujuan bertahan hidup. Jelas ini adalah kebutuhan dasar manusia, psikologis dan psikologis. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5 indikator kebutuhan manusia. Yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Berikutnya yaitu dari 5 itu tadi kita paparkan dari penguasaan. Apa sih penguasaan itu? Penguasaan merupakan melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikan untuk kegiatan yang lebih baik, yaitu berdampak positif. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Setiap kita melakukan kegiatan berdampak positif, ucapkan terima kasih. Seperti ini merupakan penghargaan yang mensyukuri atas apa yang diterima seseorang, baik berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, bertahan hidup merupakan kecenderungan sesuatu untuk terus ada, terutama ketika hal ini dilakukan meskipun dalam keadaan yang dapat membunuh atau menghancurkannya. Ini bertahan hidup paling tidak untuk bagaimana kita mengupayakan untuk ke depan untuk lebih baik. Kesenangan merupakan bermain atau gembira. Kemudian sumber kenikmatan, hiburan, ini adalah bentuk dari kesenangan. Yang terakhir itu kebebasan, merupakan hak yang mengandung kewajiban pada pihak lain, melahirkan hanya kebebasan atau izin berbagi pemegang hak. Ya, ini tadi yaitu adalah bentuk dari kebutuhan dasar manusia. Berikutnya yaitu adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini adalah merupakan bentuk dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang dicapai. Contoh, kita ketahui perilaku manusia memengaruhi oleh motivasi atau dorongan kepentingan yang memenuhi kebutuhan dari seseorang individu. Ya, ini tidak hanya dari individu, tapi semuanya menyangkut apa yang kita capai, apa yang kita akan raih. Berikutnya perbedaan, contoh ini pada kasus kelas 5,
yaitu Wisnu setiap pagi sering telat dalam masuk sekolah. Bagaimana? Apakah kita langsung memvonis anak tersebut ataukah kita kaji dulu? Ya, tidak sewajarnya kalau misalnya anak terlambat. Oh, kenapa kamu kok terlambat? Terus ditanya, "Loh, bangun kamu jam berapa?" Tapi tidak serta-merta seperti itu. Tapi kita lihat ada bentuk yang ada 3 indikator: hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru sering menghukum anak tersebut untuk hormat bendera 10 menit. Ini contoh. Sebenarnya saya mengambil ini tidak pas kalau dihukum, yaitu kita berikan yang namanya motivasi. Ya. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi 3 kali terlambat, kalian harus menulis. Saat ini sudah tidak jawabannya, tapi kita harus bagaimana anak itu melakukan kesalahan, tetapi dari bentuk kesalahan itu bisa menciptakan bagaimana anak tidak melakukan kegiatan itu berulang lagi dengan adanya tadi, yaitu adanya kesepakatan kelas atau budaya positif atau keyakinan kelas. Kemudian yang di situ adalah restitusi. Guru menanyakan dan meyakini kelas, dan guru terbuka dan dirinya menghormati orang lain, siswa menghormati. Artinya gini, oh ditanya, "Mas Wisnu, kenapa kamu kok terlambat?" "Mohon maaf Pak, saya baginya kesiangan." Ya. Terus dari kita guru, "Oh iya, kalau misalnya besok, kalau misalnya di sini masuknya jam 7, kalau tidak, Mas Wisnu harus berpesan kepada orang, 'Bu, saya harus dibangunkan sekitar jam sini, biar tidak terlambat lagi.'" Ini bentuk dari budaya positif. Berikutnya, pembahasan. Hukuman itu adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Artinya yang namanya aturan, yaitu kita harus mau nggak mau harus kita laksanakan. Baik itu sebagai kewajiban. Kalau orang Islam itu menunjukkan seperti fardu ain, wajib, ya, tidak bisa digabungkan. Memantau di sini adalah patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, yaitu ucapkan. Kalau emang itu berdampak positif, laksanakan. Kalau emang negatif, tolong ditinggalkan. Yang berikutnya teman, yaitu ayolah yang tertib buat bapak bangga. Seperti tadi kasusnya Wisnu, ada salah satu teman memberikan motivasi kepada Wisnu, ayolah kita mencoba misalnya jangan terlambat lagi, hemat waktu, dan lain sebagainya. Pembuatan rasa bersalah, berapa kali bapak guru harus memberitahukan, yaitu kalian mengulangi perbuatan terlambat itu lagi. Kemudian manajer, ini ada sebagai pusatnya, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Contoh misalnya bapak ibu guru, kira-kira kamu kok masuknya telat ditanya, kira-kira Mas Wisnu, kamu tahu nggak kesalahan yang kamu buat itu apa? Oh iya tahu. Wisnu jawab, itu tahu. Iya Pak, mohon maaf, saya telat. Ya, masuknya jam 7, saya masuk lebih jam 7 lebih. Ini adalah ditanya dulu, diberikan atau digali dulu permasalahannya di mana. Berikutnya adalah konsep disiplin. Konsep disiplin ini adalah restitusi. Kemudian ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan bentuk pembayaran ganti rugi pada korban. Bentuk pembayaran ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau kita buat kesepakatan kelas, paling tidak kesepakatan ini menjadi bentuk konsekuensi yang harus kita laksanakan. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan, memperbaiki hubungan,
tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut pada diri. Restitusi mencari kebutuhan yang dasar. Restitusi adalah cara yang lebih baik. Restitusi merupakan sebuah solusi. Ini tadi bentuk dari restitusi. Ini adalah bagaimana sebagai bentuk solusi dari budaya positif yang kita jalankan, baik itu di sekolah. Ini posisi kontrol. Posisi kontrol ini merupakan biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak langsung menggentak. Seperti kasusnya Wisnu. Kenapa kamu terlambat? Tidak boleh seperti itu. Tapi kita mencoba, Mas Wisnu, hari ini jam berapa ya? Gitu. Oh, ini jam 7.15 misalnya. Ditanya lagi, Mas Wisnu, kalau masuk sekolah itu kira-kira jam berapa? Jam 7, Pak. Jadi tidak langsung menghukum atau menghakimi anak tersebut. Ini posisi kontrol. Kemudian posisi kontrol di sini ada 5: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer tadi. Berikutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas seperti yang kita sudah buat dari awal adalah yang harus kita jalankan. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas merupakan bentuk disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Dari situ keyakinan ini dapat membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Seperti Bapak Ibu tadi membuat, yaitu harus disepakati dan dijalankan sesuai dengan aturan kesepakatan yang telah kita buat. Berikutnya adalah yaitu keyakinan kelas. Bentuk-bentuknya yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan, artinya lebih runtun, jelas, merupakan pernyataan universal seperti misalnya di sini menghormati perbedaan pendapat, jelas. Kalau ada yang bertanya, yaitu kita menghargai orang yang bertanya. Terus dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu apa? Yaitu diberikan menjadi budaya yang lebih baik. Kemudian yang keempat, disepakati dan dipatuhi bersama-sama. Dan yang terakhir, semua warga sekolah berhak untuk berkontribusi. Ya. Berikutnya yaitu segitiga ini terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini itu ada 3 item, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, stabilkan identitas. Loh, kenapa harus distabilkan? Karena dari menstabilkan ini adalah mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya itu salah. Dia mau mengungkapkan kalau itu anak tersebut itu salah ataupun membuat perbuatan yang tidak baik atau kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini merupakan tindakan atau proses membuat sesuatu agar dapat diterima atau disetujui secara resmi. Ya, ini tadi kita bentuk kesepakatan. Ini tadi yaitu kita buat secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Misalnya seperti itu melakukan kesalahan nggak masuk, besoknya jangan terjadi seperti itu lagi, lebih baik dibandingkan dari sebelumnya. Ini ada sebuah kasus
kasus yang seperti Wisnu tadi. Wisnu seringkali masuk sekolah sering terlambat dan berburu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Kalau teman-temannya sudah mulai pelajaran, Wisnu menjelaskan pada Pak Marno bahwa dia hidup di pondok selesai mengaji yaitu jam 6. Lalu Wisnu melaksanakan mandiri dan sarapan. Setibanya di sekolah, teman-teman Wisnu sudah mulai pelajaran. Kemudian Pak Marno menanyakan kepada Wisnu kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian Pak Marno mempersilahkan Wisnu untuk duduk. Ini tadi kasusnya tidak langsung kita hakimi, yaitu kita kaji, kita lihat, kita tanya seperti itu dari kegiatan segitiga diskusi untuk mencari solusi yang terbaik agar anak tersebut nantinya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian peristiwanya yaitu ini ada bentuk testimoni, tapi ini kebetulan ini bentuk PPT tidak bisa saya tampilkan. Ini yang kita buat bentuk kesepakatan kelasnya. Itu dari kegiatan diseminasi kegiatan positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, monggo kami persilakan. Tadi Bu Indah, Bu Jas, Budar, Bu Leli, dia, Pak Eko mungkin mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Pak Marno. Pemaparannya sudah lengkap. Yang disuguhkan adalah kesepakatan kelas yang bersumber dari kegiatan yang budaya positif. Nah, dari yang ditampilkan memang budaya positif untuk hal-hal yang sifatnya baik. Tapi alangkah baiknya ada pemaparan yang positif, ada yang negatifnya juga ditampilkan. Jadi tidak yang baik-baik saja, nanti ya kebiasaan tidak yang buruk anak ditampilkan. Jadi mungkin ini lain dari lain, tapi ada budaya positif, ada budaya negatif. Mungkin apakah mungkin ada sesi yang lain, ada budaya negatif, biar seimbang. Oh, kalau sifat yang elek, kalau sifat yang ambil, ya itu dua. Itu saran saya, atau memang sudah dibuat seperti itu ada budaya positif. Ya tidak tahu yang saya inginkan nanti ada budaya positif juga ada budaya negatif. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eko atas masukannya. Sebenarnya untuk kasus budaya negatif ini seperti ini. Contoh Wisnu tadi berangkat sekolah seringkali terlambat. Terus bagaimana kita mencari solusi? Yaitu solusinya bisa kita restitusi tadi. Ada validasi tindakannya dan kemudian paparnya bagaimana. Di paparan tadi yang saya kurang begitu detail, mohon maaf. Yang kasus tadi tidak saya imbangi dengan kejadian. Sebenarnya itu harus diberikan solusinya bagaimana. Tapi di dalam video ini kebetulan, mohon maaf tadi ini ada, kemudian ini tidak bisa diputarkan dari budaya negatif. Kemudian anak akan menjalankan menjadi budaya positif dan tidak akan mengulangi kembali atas perbuatan itu. Saya pun juga tidak akan memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi, tidak. Tetapi bagaimana memotivasi anak itu agar ke depannya lebih ditingkatkan. Kalau yang tidak masuk berarti ditingkatkan kehadirannya. Mungkin itu, mungkin Pak ya. Cukup? Ada lagi?
Ada mungkin Buddha mau menambahi boleh ini apa? Sampai mana tadi? Cukup untuk kegiatan diseminasi ini kalau emang tidak saya kira cukup ya saya terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu sudah menyempatkan pemaparan kegiatan diseminasi ini. Terima kasih, itu dari pemaparan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mama atas materi yang disampaikan hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Semoga kita semua sebagai guru bisa memberikan solusi-solusi di kelas adanya budaya negatif itu menjadi positif gitu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekiranya acara hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Pak Sumarno selaku CGP calon guru penggerak angkatan 11 di SD 2 Kedungwaru. Tentu kami berharap Pak Sumarno bisa meningkatkan prestasinya sebagai guru yang memiliki teladan yang baik, yang meningkatkan prestasi di SD 2 Kedungwaru. Kami yakin dan percaya keikutsertaan Pak Sumarno di bidang CGP calon guru penggerak ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari rekan-rekan guru. Apapun itu, kami mendukung sepenuhnya demi kebaikan SD 2 Kedungwaru. Tentu harapan kami, Pak Sumarno mampu, kemudian peduli, bahkan mau menularkan ilmu-ilmu yang didapat selama ikut CGP. Tentu kami berharap Pak Marno sukses ke depannya untuk saat ini dan di kemudian hari. Kami mendukung untuk Pak Marno sukses di CGP Angkatan 11.